Sabuk Merah, jalan yang sebelumnya hanya menjadi jalan bagi para peternak untuk mencari dan mengembalakan hewan, kini telah dibangun dan membentang luas membelah Pulau Timor dan menjadi jalan batas antara negara Indonesia dan negara baru Timor Leste. Jalan Sabuk Merah dibagi dua wilayah, yakni wilayah timur dan Sabuk Merah wilayah barat. Jalan Sabuk Merah perbatasan Indonesia Timor Leste ini memiliki arti penting karena akan menjadi akses untuk mendekatkan warga ke garis perbatasan, sehingga bisa mempermudah pengawasan di garis lintas perbatasan di dua negara tersebut. Jalur Sabuk Merah juga tidak hanya berfungsi untuk menghubungkan beberapa pos keamanan di sepanjang PLBN Mota Ain dan PLBN Mota Masin saja. Namun, pembangunan di pinggir Indonesia ini pun mendukung perekonomian masyarakat setempat. Halo Bapak, apa kabar? Siang, Perkenalkan, baik. saya Ofrita dari TVRI NTT. Saya Arif, PPK 2.5 NTT. Mari kita lihat apa titik nol. Pemirsa, saat ini saya berada di titik nol Jalan Sabuk Merah yang berada persis di pintu pos lintas batas negara PLBN Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Jalan Sabuk Merah Sektor Timur merupakan ruas jalan perbatasan antara Timur Barat Indonesia dengan negara baru Timor Leste. Panjang jalan ini sekitar 179,99 km dari Kabupaten Belu hingga Kabupaten Malaka. Selain menjadi akses ke pintu perbatasan, pembangunan Jalan Sabuk Merah juga bertujuan untuk mendukung perekonomian masyarakat setempat yang selama ini terisolasi. Oke, seperti apa proses pekerjaan dan bagaimana kehidupan warga di wilayah perbatasan ini? Dari Jalan Sabuk Merah di pintu batas Mota Ain, bersama saya Ofrita di Amazing Indonesia. Salah satu potensi ekonomi yang bisa didorong adalah sektor pariwisata keindahan gunung di area lokasi yang dikenal dengan nama Fulan Fehan. Selain itu, Jalan Sabuk Merah juga menjadi wajah NKRI di batas negara Indonesia dan Timor Leste. Khusus untuk ruas Jalan Sabuk Merah wilayah timur, memiliki arti penting bagi masyarakat di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, terutama bagi masyarakat di perbatasan yang terdapat komoditas perkebunan seperti pohon kayu putih, kelor, dan jambu mete. Saat ini kita berada di kilometer 18 dari ruas Sabuk Merah, tepatnya di cabang Haliwen. Jadi di sini adalah persimpangan utama, di mana ke arah sana adalah ke kota Atambua. Seperti lihat di situ ada bandara Atambua. Kemudian lanjutan jalan ruas Sabuk Merah ke sana, tinggal tersisa 162 km lagi. Kira-kira 162 km untuk menuju ke PLBN Mota Masin. PLBN Mota Masin. Nah, kondisi jalannya sendiri sudah bagaimana, Bapak? Saat ini sudah terbangun, sudah teraspal. Tinggal menyisakan yang saat ini sedang kami laksanakan 24,22, di mana progres sampai dengan saat ini itu sebetulnya tinggal 2,5 km lagi akan kita selesaikan. Ini adalah Jalan Sabuk Merah yang menghubungkan sejumlah desa-desa dan kecamatan di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Sebelumnya tempat ini hanyalah hutan belantara, sementara masyarakat sangat kesulitan akan sarana transportasi.
Saat ini pemerintah pusat telah membangun Jalan Sabuk Merah dan tentunya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Cerita tentang pembangunan, khususnya pembangunan di sudut Indonesia bagian timur, yaitu berbatasan langsung dengan negara Timur Leste, Desa Silawan. Awal itu jalannya itu kita sangat tertinggal jauh sekali. Jadi begitu dengan adanya berdirinya negara Timur Leste, maka kita yang di pinggiran ini sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah pusat. Saat ini yang kami rasakan di zamannya Jokowi, maka kami mendapatkan pembangunan khusus yang ada di daerah batas Sabuk Merah ini sudah merupakan salah satu kegiatan untuk memudahkan para masyarakat untuk bisa kegiatan ekonomi. Lancar dari desa ke kota. Namun, Sabuk Merah yang sekarang berada di Desa Silawan, dia dari Mota Ain sampai ke Mota Masin, khususnya Desa Silawan, yang sementara kami hadapi, walaupun Sabuk Merahnya sudah kelihatannya luar biasa, tetapi ada satu kendala yang perlu kami lihat bahwa kami sangat membutuhkan, yaitu masalah transportasi. Waktu zaman dulu, pembangunan belum adanya Sabuk Merah, itu kita menyesuaikan dengan harga BBM. Jadi tidak bisa kita dari desa meningkatkan tarif kendaraan. Dari daerah itu bahwa ukur jaraknya dari desa ke kota berapa, itulah biayanya. Tetapi sekarang dengan adanya Sabuk Merah, itu semuanya itu tuh berakhir pada apa hasil daripada BBM. BBM naik, dia masalah angkutannya tetap naik. Dulu yang dari 10.000 sekarang naik 15, terus hari ini sampai hari ini sudah 20.000 karena BBM-nya naik lagi. Kalau sudah adanya Sabuk Merah ini memang benar bahwa wajah daripada NKRI ini dengan adanya Sabuk Merah ini kita merasa bahwa benar perkembangannya sangat luar biasa. Sedangkan untuk Sabuk Merah di sektor barat, di daerah Timur Tengah Utara, sepanjang 130,88 km, menghubungkan puluhan dan desa serta kecamatan antara Kabupaten Timur Tengah Utara dengan Kabupaten Kupang di wilayah pintu masuk Oepoli, Amfoang Timur, Kabupaten Kupang. Pak. Siap. Perkenalkan saya Ofrita dengan Ferry. Bapak siapa? Ferry. Bapak Ferry. Iya. Sekarang kita ada di Sabuk Merah sektor barat. Iya, sektor barat. Dan Sabuk Merah sektor barat ini pembangunannya sudah sejak kapan ya Pak? Pembangunan efektifnya udah dimulai dari tahun 2019, Mbak. Ya. 2019. Tapi eksekusi pelaksanaannya dari 2020. Seperti apa proses pembangunannya? Proses pembangunan sudah dilakukan dari sektor barat dari kilometer awal, kilometer 0 di Oepoli. Itu udah pelaksanaan 2 paket sepanjang kurang lebih 42 kilo. Nah, dari 2 paket ini, Ya. Wilayah mana saja yang masih belum selesai penanganannya? Seperti itu. Kalau khusus dari rencana PLBN Oepoli sampai di PLBN Napan targetnya sudah terpenuhi. Sudah. Hanya mungkin ke area akses untuk jalan kabupaten maupun jalan menuju Simpang Amol Manamas sampai ke PLBN Wini
itu mungkin perlu peningkatan aja, tapi aspalnya sudah ada. Masyarakat menerima dengan baik proyek pembangunan ini karena mereka menganggap inilah bagaimana pemerintah menjangkau mereka lewat pembangunan seperti ini. Karena ini jalan ini sudah mereka rindukan. Kemudian target pembangunan keseluruhan untuk di ruas sektor barat ini sudah harus terpenuhi pada bulan Maret 2024. Harapan saya masyarakat dapat menikmati pembangunan yang memang sudah direncanakan oleh dari pemerintah pusat. Pemerataan pembangunan dimulai daerah pinggiran atau daerah perbatasan, biar pembangunan itu dapat merata, bukan hanya pembangunan di Jawa, tapi pembangunan kepada seluruh daerah yang selama ini belum dijangkau, seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan pembangunan jalan ini akses transportasi, jasa angkutan maupun dari kantong-kantong ekonomi itu muncul kantong-kantong ekonomi baru seperti itu, sehingga dalam pembangunan itu benar-benar dirasakan masyarakat. Apabila Jalan Sabuk Merah di sektor timur telah seluruhnya tersambung, Jalan Sabuk Merah perbatasan Indonesia Timor Leste ini juga punya arti penting karena akan menjadi akses mendekatkan ke garis perbatasan sehingga bisa mempermudah pengawasan garis perbatasan di dua negara tersebut. Jalan Sabuk Merah juga tidak hanya berfungsi untuk menghubungkan beberapa pos keamanan sepanjang PLBN Mota Ain dan PLBN Mota Masin, serta jalur pintu perbatasan Wini hingga ke Napan dan Oepoli. Namun, pembangunan di pinggir Indonesia ini pun mendukung perekonomian masyarakat setempat. Salah satu potensi ekonomi yang bisa didorong adalah sektor pariwisata dan menjadi wajah negara kita dengan negara tetangga Timor Leste. Pembangunan Jalan Sabuk Merah menggambarkan keberpihakan kepala negara dengan rakyat kecil. Proyek besar ini sangat berdampak bagi masyarakat, tak hanya mempermudah akses mobilitas, namun dari sektor perekonomian dan pendidikan masyarakat setempat. Saya Ofrita, sampai jumpa di Amazing Indonesia edisi selanjutnya. Sabuk Merah untuk wajah Indonesia.